Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Republika. Senang sekali bisa kembali lagi di Bincang Sore Republika, bincang-bincang yang selalu menghadirkan sosok-sosok inspiratif. Saya Wahyu Suryana. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, founder dari Mu'alaf Center Indonesia. Dia adalah Steven Indra Wibowo atau yang biasa kita kenal dengan Koh Steven. Assalamualaikum Koh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kok gimana kegiatan di Yogyakarta belakangan ini Koh? Ya, kegiatan di Jogja, alhamdulillah ada beberapa kegiatan ya, termasuk ya alhamdulillah bisnis juga Allah masih izinkan jalan juga. Dan kemarin kegiatan sosial, ya kita sama-sama tahu lagi ya, ini lagi masa-masanya sulit kan. Sebenarnya dari Februari sih aku udah coba untuk warning banyak orang, cuman memang mungkin not too loud to be here gitu, jadi tidak terlalu kencang suaranya untuk didengarkan, jadi nggak terlalu banyak orang yang kayak aware gitu, kayak mereka ya oke lah ada wabah, oke. Itu yang mungkin nggak akan terlalu seperti itu gitu. Ada yang bilang aku lebay, ada, karena waktu itu aku forecast ini akan 10.000 tembus angka untuk positif. Nah waktu itu orang lebay amat sih, paling 1.000 itu 2.000 udah maksimal. Dan akhirnya akhir April kemarin tembus ya 10.000. Nah akhirnya yang dulunya ngehujat ya akhirnya pada diam, ngeliat kenyataan kan. Dan petugas medis akan berjatuhan, dokter-dokter akan berjatuhan, dan ada namanya medical threshold, jadi dia fatigue ya, udah sampai di titik fatigue-nya itu, jadi udah kejenuhannya tuh udah di situ gitu. Jadi belum lagi tambah lagi orang-orang yang berbohong ya, pasien-pasien yang berbohong, yang akhirnya korbannya makin lebih masif. Dan aku orang riset, saya kerja di perusahaan riset, profesionalnya memang seperti itu. Jadi bikin analisa, bikin forecast segala macam. Nah ini satu hal yang memang dari awal saya udah wanti-wanti ini, hati-hati, ini sangat hati-hati sekali. Namun kayaknya awareness-nya juga memang kurang ya, akhirnya orang tidak hati-hati. Dan ya kata Allah seperti yang hari ini kejadian, yang kita sendiri akhirnya ya terutama sama tim ya, jadi kayak ngeluarin bahasa, kan dulu gue udah bilang, jadi kayak gitu kan, jadi jelek kan, jadi skeptis kan. Cuman enggak ya, tetap optimis. Kayak APD kita masih tetap produksi walaupun udah nggak semasif dulu, sekarang lebih rendah lagi, lebih pelan-pelan lagi, karena memang keterbatasan dana juga. Dan delivery ngirim-ngirim tuh kita masih ngirim-ngirim APD ke beberapa vaskes, karena banyak vaskes juga masih belum menerima APD. Dan beberapa produsen dari si APD ini masih di level yang tahap 1, jadi artinya masih hazmat dengan hazmat yang dijahit dan segala macam, yang akhirnya kita ya udah kalian butuh apa, surgi kokon ya, kita kirim surgi kokon-kokonnya gitu. Nah di tengah pandemi COVID ini memang banyak donasi-donasi yang diberikan masyarakat. Belakangan ada berita yang cukup heboh memang, ada seseorang yang menyumbangkan seluruh hartanya untuk didonasikan dalam penanganan COVID. Nah orang itu adalah Koh Steven. Sebenarnya gimana sih latar belakangnya itu? Kita mah latar belakangnya apa ya? Mau produksi nggak punya uang. Iya, ada uang, maksudnya uangnya nggak cukup. Daripada nunggu-nunggu, open donasi juga ya. Alhamdulillah open donasi itu. Jadi open donasi itu terkumpul total itu 400 juta lebih. Ya alhamdulillah. Nah 400 juta lebih, kita produksi hazmatnya udah 40.000, udah 4M. Nah ini 10%-nya nih dari itu ya, mau gimana lagi? Nah, ada uang tabungan dikit, tabungin ini, gabungin itu. Ya udahlah tambahin. Sebenarnya waktu bulan Februari itu orang masih nggak terlalu panik dan orang masih punya simpanan banyak. Jadi waktu itu aku jual rumah cepet, jual rumah cepet. Kayak yang di Arca Manik itu cepet sekali, yang di Jakarta itu cepet sekali itu. Karena ya itu ya, Februari kan masih nyantai ya, orang-orang masih ya nyantai. Ya udah aku coba untuk gerak cepat.
Waktu itu juga sebenarnya rencana awalnya ini ada orangnya nih, ada timku. Jadi pas habis lepas rumah itu, terus ngitungin sama aku punya uang dari perusahaan digabungin. Waktu itu cukup untuk kita mau umroh berapa orang itu 40 lebih orang kita mau umroh. Jadi umroh grup loh, umroh grupnya kita. Akhirnya ini sebenarnya ini behind the story yang baru ini kali aku buka. Saya sebenarnya agak malas juga diceritain. Ini ada saksi hidupnya banyak di sini. Di dalam gedung ini banyak saksi hidupnya, termasuk yang di belakang kamera ini. Makanya udah di DP bahkan. Saya udah nge-DP-in setengah M lebih waktu itu, karena harus booking pesawat, booking hotel, segala tetep bengek lah ya. Umrohnya juga bilang 13 hari. Umroh 13 hari ya, bukan umroh 9 hari atau 11 hari. Umroh 13 hari, benar-benar puas biar di sana tuh 2 kali Jumatan full. Dari 1 Jumatan di Madinah, 2 Jumatan di Mekah, full gitu jadinya. Wah ya udahlah, inilah ibadah lah ya. Ya kata Allah kayak gitu kan. Akhirnya udah saya alokasikan semua, udah das bikin APD semua. Anak-anak aku kasih tahu, guys, umrohnya di pending dulu. Di sana juga tutup, nggak bisa kita berangkat. Semua udah bikin paspor. Antum mau cek paspornya ada semua. Jadi paspor semua, si patuh semua udah jadi. Kata Allah kan nggak bisa berangkat, ya udah nih kita alokasikan ke yang lebih penting. Das masukin ke situ. Tambah dana dari perusahaan aku, kedai kopi, dari dompet Madani masukin semua. Plus ada yang kurang di rumah plus. Udah akhirnya itu kayak keterusan gitu, karena orang request kan nggak stop ya. Request udah 1000 lebih, udah kita stop. Gimana caranya stopnya? Orang semua teriak kan. Bulan Maret ya, antum tahu ya. Semua fasilitas kesehatan semua teriak. Waduh, nggak bisa nih, terusin aja udah. Terusin produksinya, tancap terus sampai akhirnya puluhan ribu, dan akhirnya yang request itu jadinya udah 4.000 lebih, hampir 5.000, 4.871. Dan akhirnya kita udah stop udah. Udah dulu ya Pak, mohon maaf Bu, mohon maaf. Mungkin kita nggak ada uang buat nyetak, percuma. Kita nggak mungkin kasih harapan kosong kan. Cuman kalau ada, nanti saya kirim. Kalau ada aja saya kirim. Kalau nggak ada, saya juga minta maaf. Kayak donasi-donasi yang untuk paket sembako, kita bagi-bagi udah 18.000 lebih. Bahkan ini udah ke arah 21.000 paket. Cuman pada akhirnya semua harus berhenti karena maaf ya Pak, Bu, berhenti. Dananya nggak ada gitu loh, mohon maaf. Saya udah kehabisan. Bahkan makanya saya bikin di postingan di Instagram, siapapun bisa berbagi. Taruh sembako itu di depan pagar. Yang membutuhkan silakan. Nggak usah banyak, nggak bisa ratusan, nggak apa-apa. Banyak yang bilang, kok maaf saya ini bukan orang yang mampu seperti Koko segala macam. Nggak perlu masalah mampu tidak mampu. Sedekah itu nggak nunggu kamu mampu. Sedekah itu nggak nunggu kamu kaya. Nah, kamu bersedekahlah. Insya Allah nanti kalau kamu ikhlas, Allah ridho, ya kamu insya Allah akan bikin kamu mampu sendiri kok dengan otomatis. Gimana sih kok memberi pemahaman ke orang-orang terdekat untuk sedekah tadi, karena nilainya cukup fantastis ya kok ya. Kalau orang tidak diberikan pemahaman tentu istri kan. Kalau anak-anak masih bocah soalnya. Anak-anak mau gimana kita? Kalau ke istri dari awal nikah, istri alhamdulillah kita komitmen. Dulu waktu nikah juga alhamdulillah ada uang. Cuman aku bilang ke dia, kayaknya kalau kita pakai buat nikahan, nikah yang gitu-gitu lah ya, kok rasa-rasanya mubazir sih. Jadi waktu nikah, ya kita sumbangin. Kita nikah di KUA yang maaf gratis. Bukan nyari gratisan. Cuman ya kalau ada yang gratis ngapain harus bayar. Tetap aja nyari gratisan ya. Udah nikah kan? Belum. Di KUA aja gratis, serius, gak usah lebay Dan itu dari awal memang istri aku udah ingetin, ini semua Allah yang titipin. Suatu saat akan kembali kepada Allah, either kamu suka atau tidak, either kamu siap atau tidak, ini akan kembali ke Allah dengan cara apapun.
baik diambil dengan mendadak seperti musibah, habis kan, musibah kan, atau kita kembalikan, kita mengembalikan ini kepada Allah dalam bentuk yang baik juga, gitu loh. Aku udah pernah kehilangan peternakan ayam, ya dulu punya ayam 90.000 ekor lebih, ya sekian ratus ton sekali panen. Cuman ya kata Allah, ada bencana, habis, ya udah selesai, kan dikembalikan kepada Allah. Dan dari situ banyak belajar ikhlas. Terus anak, jadi anakku yang nomor 3, anakku harusnya 4, jadi yang nomor 3 nih meninggal 2 bulan. Jadi ini benar-benar perjalanan yang namanya belajar ikhlas, ya Allah ngajarinya pelan-pelan, dikasih pelan-pelan. Dulu dijadiin gembel, tidur di pinggiran toko orang, gimana sabar apa enggak, tidur naik lagi ke pasar, tidur di slum ya, di pemukiman kayak gitu. Barang kalau udah hujan, udah nggak tidur, jongkok aja di pinggiran kamar karena banjir. Dan ya alhamdulillah sampai hari ini, sampai di detik ini, sampai di titik ini, ya semuanya kan memang Allah yang kasih pinjam maksudnya. Dan suatu saat dia akan diambil, even nyawa. Gitu. Soalnya makanya kan aku selalu bilang sama istriku, untuk harta ini punya Allah. Ya kapan waktu nanti ketemu istriku ngobrol sendiri, nggak usah direkam juga nggak apa-apa. Maksudnya kalau kalian mau ngambil insight-nya, udah sejauh mana dia belajar, ya ini punya Allah. Bahkan aku suami kamu, hanya dititipkan. Kalau sampai akhir usia kita, kalau tidak, bahkan nyawa ini, kalau saya mati, kamu jangan nangis. Sebab kalau kamu mati, saya nggak akan nangis. Karena kamu sama saya, harusnya kita sama-sama tahu perpisahan ini hanya sementara, karena kita akan ketemu lagi nanti. Dan istri juga alhamdulillah, kayak ini kan istri udah aku tinggalin 2 bulan nih. Aku agak meluncur jauh dari rumah. Ya aku selalu bilang sama dia, mungkin waktu aku di dunia ini sedikit buat kamu, tapi jika kamu ikhlas, nanti kelak insya Allah waktu kita akan lama di akhirat. Dan alhamdulillah dia terima dengan baik. Dan saya coba untuk kasih dia, Allah dulu naikin saya dari gembel, dari nol. Allah naikin, dan habis bangkrut, naikin lagi. Saya rasa nggak akan sulit buat Allah. Nggak akan sulit buat Allah untuk yang ngangkat lagi nanti. Ya nanti mau punya mobil kayak, mau punya rumah lagi kayak, ya itu kata Allah. Tinggal nungguin. Dan kalau untuk keluarga dekat yang itu gampang. Cuman kalau ke orang tua emang repot. Lu nyari duit susah-susah, bikin rumah lu bagi-bagiin. Gimana lu mau kaya? Punya duit dikit sedekah, punya duit dikit sedekah. Nah, ya mendingan dikit-dikit sedekah daripada sedekah dikit-dikit. Cuman itu sampai bercanda lah. Dan papi tahu aku suka bercanda-bercanda kayak gitu kan. Selama kita bersyukur, Allah lancarin kok. Yang belum disadari juga, pandemi ini merambah segmen-segmen dakwah baru yang selama ini mungkin belum banyak dijawab umat Islam, kayak dunia digital. Jadi sekarang banyak yang dakwah lewat dunia digital. Kakak ngelihatnya seperti apa? Saya sih orang yang udah terbiasa kuliah online ya. Saya kan kuliahnya online. Maksudnya ada syekhnya ngomong, kita satu kelas isinya 40 orang, ya udah biasa kayak gitu. Maksudnya dia ngasih pemaparan segala macam, kita di mute semua. Nanti kalau mau nanya, ada klik itu kayak raise your hand gitu, kayak klik, baru di unmute, baru kita ngomong segala macam kan. Atau kasih typing, biasanya kalau syekhnya lagi ngejelasin panjang kali lebar, dia typing panjang banget, ya udah. Anyway, kalau dunia digital ini sebenarnya sudah bukan barang baru. Mungkin asatid kita itu masih terbiasa dengan cara-cara konvensional, ketemu masanya banyak, rame, ya kan. Beberapa syekh di Saudi itu sudah lebih mengutamakan kalau kita point to point. Point to point itu lebih cepat loh, ya kan, kuliah nggak?
Iya kan? Bayangin kalau lagi konseling sama dosen, bedain sama di kelas. Ditinggal tidur aja nggak terlalu peduli kan si dosen juga. Ini ngoceh-ngoceh, udah tidur nih, ya kan? Tapi kalau konseling, nah lu tidur, keplak nih. Ini lagi ngomong ini, ya kan? Nah ini Syekh ini jauh lebih menjaga seperti itu, dia maintain sama dia. Kita ada kelas besar 40 biasanya, terus ada kelas kecil yang isinya cuma 5 sama Syekhnya. Itu lebih intimate lagi ya. Lah layarnya gede sebelah kan. Wah duh, nih mata kriep-kriep kelihatan ini. Ya PR lah. Steven, ya. Nah itu, ini yang harus dibawa ke ustadz-ustadz kita juga. Mereka itu harus lebih kayak udah, ayolah kita move on digital gitu loh. Maksudnya konten digital. Mungkin kita nggak melihat audiens kita yang banyak mungkin ya. Kayaknya kita nggak akan lihat orang banyak kan. Mungkin kita akan bisa lihat, viewernya naik di 1.000, 2.000, 3.000, whatever lah. Dalam dakwah yang penting kita menyampaikan dengan bahasa yang lugas, tegas, simple, dan bisa diserap oleh masyarakat luas. Era dakwah digital itu seperti itu. Kontennya bukan dibikin menarik, tapi kontennya mudah dimengerti. Gitu. Maksudnya ini dibuat lebih simpel lagi, orang bisa tahu, mengerti, belajar. Kalau aku bagiannya kan duplikasi. Aku sarjananya ilmu komunikasi, kalau sarjana lokalnya. Jadi memang ini komunikasi publik yang aku juga bikin kayak gerakan-gerakan yang kita lakukan ini, itu benar-benar bisa diduplikat sama orang gitu loh. Dia bisa multiply di mana-mana gitu. Paham ya, kayak berbagi yang tadi dicantolin, akhirnya sekarang banyak. Kemarin sih aku lihat public figure udah mulai lah, yang artis-artis Instagram tuh segala macam tuh udah pada mulai ikutan gantungin segala macam. Kalau mereka mau nyari viewer dari itu silahkan, aku cuman gerakannya doang. Gerakannya kalian ikut, kalian duplikasi, saya mulungin amalnya. Saya mulungin amalnya doang, nggak apa-apa. Yang dapat tenar kamu ya kamu tenar, nggak apa-apa. Saya cuma minta amalnya doang kok. Saya nggak minta lebih dari itu. Saya cuma pemulung amal. Kita cuma mintain amalnya doang. Kayak berbagi beras. Nah sekarang gerakannya kita ini udah bagiin udah 500.000 lebih loh makanan ready to eat. Baik dalam bentuk nasi, baik dalam bentuk snack buat iftar. Baik juga dalam bentuk makanan yang semi padat. Yang semi padat ya kayak kurma segala macam ya kan, kayak gitu-gitu. Kita udah bagiin 500.000 paket, dan itu aku bilang jangan ke sini ngeliatnya, jangan ke saya. Kamu jangan lihat saya, kamu duplikasi, lihat apa yang bisa kamu contoh, kamu duplikat. Sekarang udah mulai banyak yang kayak iya kok saya cuma bisa 20. Saya keluar rumah, saya bagiin, saya balik lagi ke rumah. Stay di rumah maksudnya. Nggak apa-apa, jalanin aja yang kayak gitu. Antum bayangin nggak, 5 rumah 1 aja orang yang lakuin kayak gitu. Nggak ada yang bakal lapar, serius. Nggak ada yang bakal lapar. Ini resolusi kok udah paling gampang. Nah ini kan sekarang mengarah nih ke arah pengangguran. Yang tadi aku bilang ya, aku kerja di perusahaan riset. Salah satu data riset aku menunjukkan, kemarin tuh aku baru bilang ke bulan Februari, aku menyampaikannya Februari akhir, bahwasanya nanti akhir kuartal 3 ke arah Ramadan, pengangguran akan meningkat sampai ke 15 juta orang. Kejadian kan? Karena dampaknya outbreaks itu, pabrik nggak ditutup, pabrik akan falling down. Kalau pabrik falling down, itu berapa ratus jumlah orang di dalamnya, itu yang akan menjadi korban baru. Paham ya? Di situ ya. Ya kita tahu kayak dari kemarin itu ada beberapa pabrik garment, beberapa kayak pabrik rokok, beberapa yang barusan di sini. Ya nggak mau sebutin merek sih sebenarnya, kasihan mereknya. Cuman lihat industri itu yang akan ambruk dulu ya. Nah aku sebenarnya udah ngasih contoh ke mereka. Loh, konveksi lu kok aman-aman aja, kok produksi lu aman-aman aja, emang nggak ada yang terjangkit? Ada yang terjangkit. Tapi aku sistemnya, aku pisahin penjahit, ya kan? Aku kasih mesin, tuh di rumah aja, jahitnya di rumah.
Nanti yang keliling nganterin bahan ada orang aku ngedrop bahan. Berapa roll? 2. Berapa roll? 3. Berapa roll? 4. Nah, 1 aja, oke. Lihat, pada saat dia sakit, nih dia sakit. Ya mungkin dia beli tukang sayur, tetangganya ada yang hacing-hacing kena, dia kena, masuk ODP atau PDP, selesai mesin tarik keluar, sterilisasi, oper ke rumah berikutnya. Dia dikurung, kasih sembako, cukup sebulan, diem di rumah. Produksi jalan nggak? Jalan. Ini aku udah contohin, tinggal diikutin. Cuman memang orang kan egonya beda-beda. Kalau aku lebih ya udah di rumah-rumah aja. Karena aku butuh produksinya banyak, jadinya kayak gitu. Nah, ini juga dalam rangkaian mencegah supaya nggak terlalu beredar juga si virusnya. Dan betul, dan produksi aku lancar, nggak kekurangan aku dalam produksi. Oke, segitu dulu bincang sorenya ke Sobat Republika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.